Shalom saudaraku, haleluya. Ya, hari ini adalah hari Minggu di mana kemarin hari libur. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin ada keperluan memakai akan waktu liburan sehingga mereka bepergian. Tapi ya puji Tuhan, Bapak Ibu semua bisa hadir di tempat ini untuk ikut di dalam ibadah raya bulan Mei, awal bulan Mei ini. Saya baru datang tadi malam, saudara, nyampe di kota Semarang, malam hari, karena kemarin ada acara, ya, acara pernikahan dari saudari Glory yang kita kasihi, tapi karena dapat cowok Jakarta, jadi menikahnya di Jakarta, pemberkatannya. Dan kami menghadiri akan pemberkatan nikah tersebut. Nah, saudaraku, berkenaan dengan persiapan kita, bahwa nanti tanggal 15 saudara ya, kita akan mulai ada doa puasa 10 hari setelah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka besoknya hari Jumat itu ada doa puasa. Nah, maka saya ingin sampaikan tentang pengajaran pentingnya berpuasa. Ya. Dan saya menghimbau seluruh jemaat bisa mengikuti akan apa yang kita lakukan dari tahun ke tahun, tapi kali ini di tahun 2026 ini kita akan buat istimewa, saudaraku ya. Hal berpuasa. Nah, saya ingin sebelum kita nanti detailkan akan ayat demi ayat dari Matius 9, 14 sampai 17, mungkin bagian backstage bisa menayangkan Matius 9, 14 sampai 17 komplit, setelah itu baru kembali ke PowerPoint ya saudaraku ya. Nah, ini akan saya bacakan saudara. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Berhenti dulu, saudara, berhenti dulu ya. Ya, mengapa murid-muridmu tidak? Artinya apa, saudara? Pada waktu itu murid-murid Tuhan disorot karena mereka tidak berpuasa. Ya, sementara orang Farisi punya ritual puasa seminggu 2 kali, saudara. Demikian juga murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa, tapi murid-murid Yesus tidak berpuasa, saudaraku. Nah, kemudian mereka bertanya, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, berikut. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini jawaban Tuhan. Berikut. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Lanjut. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit atau kirbat yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Inilah perikop yang akan kita
bahas pada pagi hari ini sebagai persiapan. Nanti tanggal 15 Mei kita akan mulai masuk dalam puasa bersama. Di mana tiap malam kita akan berkumpul dan mencari wajah Tuhan. Ya, hal berpuasa. Next. Disusutkan dan kirbat baru. Nah, tapi sebelum bicara tentang disusutkan dan kirbat baru, puasa itu sebetulnya tujuannya apa, saudara? Selain disusutkan dan kirbat baru. Nah, ini pertanyaan yang tadi sudah kita baca. Saya ulang, saudaraku. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes pada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita ditanya begitu, Tuhan Yesus ada di sorga tapi juga ada di hati kita, Tuhan akan menjawab hal yang sama, saudara. Ya, jawabannya apa? Next. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita? Saudaraku, berduka cita itu dibuat warnanya beda. Karena apa? Digaris bawahi dan dikasih warna beda. Karena berpuasa itu adalah satu tindakan yang bernuansa mourning. Apa itu? Berkabung, berduka cita. Jadi nanti kalau kita berpuasa itu harus ada satu nuansa hati serius prihatin begitu, saudaraku ya. Di mana kita ini benar-benar serius untuk sesuatu. Nah, Tuhan Yesus menjawab, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yesus Kristus adalah sang mempelai pria. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, saudaraku, berpuasa, di situ judulnya ya kalau saudara lihat ya, berpuasa sama dengan berduka cita. Dalam bahasa Yunaninya dipakai istilah penteo, berkabung, saudaraku, mourn, betul-betul berkabung. Jadi ada suasana sedih, prihatin, itu puasa, saudaraku. Untuk sesuatu. Tujuannya ada. Jadi nanti kalau kita masuk dalam doa puasa 10 hari, itu kita serius begitu ya. Mourn ya, kita serius karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, nanti kita akan pelajari, saudaraku. Ya. Kemudian kapan kita berpuasa? Lanjut. Dikatakan tadi apa, saudaraku? Ketika mempelai diambil dari mereka. Saya ulangi, saudaraku, pembacaan firman. Dikatakan begini, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi pada waktu mempelai itu terpisah dari kita, ya, maka itulah saat berpuasa. Nah, saya menafsirkan makna rohani dari apa yang dimaksudkan ayat tersebut. Ketika mempelai diambil dari mereka itu artinya, ya ini saya cuma sebut 3, mestinya sudah bisa tambahkan sendiri. Yang pertama,
ketika kasih mula-mula itu hilang atau memudar. Saudaraku, bicara kasih mula-mula itu ada teguran Tuhan kepada jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu. Coba ya kita lihat ya, dalam kitab Wahyu itu ada teguran Tuhan cukup keras kepada jemaat Efesus. Coba kita lihat, ini minta tolong bisa ditampilkan ya. Ayat 2, pasal 2 ayat 2, Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu ya, maupun ketekunanmu. Jadi masih berjerih lelah di dalam pelayanan. Jemaat Efesus diketahui oleh Tuhan bahwa mereka berjerih payah di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka tekun dalam pekerjaan Tuhan, tekun dalam doa, tekun dalam bersaksi, tekun dalam melayani. Kemudian dilanjutkan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka punya nilai-nilai, saudaraku. Mereka punya standar moral. Sehingga ketika ada yang jahat, ada yang gak benar, ada yang moralnya menyimpang, mereka gak sabar. Mereka tahu ini gak benar, ini bukan Kristen, ini gak sesuai dengan iman kita. Ini gak sesuai dengan kehidupan, prinsip hidup orang Kristen. Mereka tahu bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, bahkan ada orang-orang yang penyesat-penyesat ya, rasul palsu itu muncul datang di Efesus dan mereka pun juga bisa menitik bahwa ini adalah rasul palsu, ini bukan rasul beneran. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi rasul-rasul pendusta itu pun dititik oleh jemaat Efesus. Jadi jemaat Efesus bukan jemaat yang ecek-ecek, saudaraku. Jadi kasih mula-mula yang hilang, nanti kita baca lebih lanjut dulu ya saudaraku. Ayat berikutnya tadi, maaf, sorry. Ayatnya aja. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi soal tahan menderita dan sabar karena nama Yesus itu tidak terbantahkan. Dan engkau tidak mengenal lelah, jadi dalam pelayanan luar biasa. Lanjut. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. First love, kasih mula-mula. Nah saudaraku, kembali ke PowerPoint. Ketika mempelai diambil dari mereka itu maknanya apa? Maknanya ketika kasih mula-mula hilang. Jadi kehilangan kasih mula-mula itu bukan berarti berhenti melayani, undur dari pelayanan, tidak saudaraku. Efesus tadi sudah terbukti ya, kita sudah baca, giat dan luar biasa, mereka tidak kenal lelah di dalam pelayanan, bertekun dalam pelayanan. Jadi bukan berarti mereka berhenti atau menurun semangat pelayanannya. Kemudian bukan juga berarti mereka kehilangan nilai-nilai kekristenan. Tadi sudah terbukti. Mereka tahu mana yang jahat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Rasul palsu dan rasul yang beneran mereka tahu. Pengetahuan mereka pun cukup memadai. Dan mereka tidak hidup dalam dosa, saudaraku. Tidak hidup dalam dosa, itulah jemaat Efesus. Tetapi firman tadi katakan bahwa namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi saudaraku, ketika kasih mula-mula itu hilang, itulah waktunya kita berpuasa. Coba saudara dan saya jujur,
Kalau ditanya tetap cinta Yesus apa enggak, pasti ngomong ya tetap. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Nyanyinya juga nyaring lagunya itu terkenal ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi saudaraku, problemnya kita jujur tahu. Apakah kasih mula-mula yang dulu pernah aku miliki, kasih mempelai itu masih ada padaku. Kemarin saya menghadiri pernikahan Glory ya, anak kita Glory. Waduh, wajahnya cerah banget saudaraku, sukacita banget jadi mempelai saudaraku ya. Ketemu dengan pasangan hidupnya, suami yang dia kasihi. Oh, ketawa terus saudaraku, senyum terus. Waktu itu janji nikah dan sebagainya, digodain sama teman-temannya. Itu ketawa terus saudaraku, ada sukacita. Ada kasih mula-mula yang membuat bahagia. Nah saudara, apakah bahagia karena Yesus? Atau bahagia karena yang lain? Ini pertanyaan jujur saudara. Kalau saudara dulu pernah cinta Yesus luar biasa, begitu mengasihi Tuhan, begitu terhubung dengan Dia, melekat dengan Dia, dan sekarang itu rasanya memudar, itu waktunya untuk berpuasa, karena mempelai diambil dari kita. Paham ya? Yang kedua, ketika hilang sukacita dalam ibadah, bukan berarti malas ibadah. Ibadah masih setia. Kalau sudah malas ibadah itu lebih parah saudaraku. Ini masih setia ibadah. Bahkan kalau enggak ibadah enggak enak begitu ya. Tapi sukacita di dalam ibadah itu kok rasanya enggak seperti dulu lagi. Saya ingat saudara ketika kasih mula-mula memenuhi, menguasai hati saya, pikiran saya. Waktu itu masih kuliah, itu hari Minggu itu betul-betul hari yang dinanti-nantikan. Dan kalau pelayanan, ya pelayanan paduan suara, pelayanan sekolah minggu, kemudian ibadah, itu pada waktu ibadah saudaraku, itu nyanyian pujian yang cuma diiringi oleh piano saja, karena zaman dahulu belum komplit seperti sekarang ini ya. Waduh, tepuk tangannya itu rasanya semangat luar biasa. Lagu-lagu dari Navirision waktu itu ya. Lagunya saudara sekarang anak-anak muda bilang kuno-kuno. Tapi waktu itu luar biasa. Rasanya nyetrum di hati. Setiap kali nyanyi. Tuhan Yesus yang cinta saya, girangkan, senangkan hidupku. Itu nyanyi lagu-lagu kayak gitu tuh saudara. Itu sukacitanya luar biasa. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, padahal enggak kaya saudaraku. Pernah di duit saudara waktu itu ya mahasiswa. Beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, oh puji Tuhan sekarang dan selamanya. Udah lupa segalanya. Rasanya Tuhan Yesus, Engkau mencintai aku dan itu lebih dari segalanya. Perjamuan kudus saudaraku, saya masih ingat Om Nyo ya, itu pendeta Yosua Darmo Wiono ya, Om Nyo Sun Liat itu pendeta tua kami, sudah lanjut waktu itu usianya, pimpin perjamuan kudus, nyanyi saudaraku. Nyanyinya apa? Terpaku di salib, terpaku di salib. Itu saya tuh pegang
pegang roti, waktu itu rotinya itu dipotong kotak-kotak gitu ya rotinya, sama cawannya itu cawan beneran, jadi bukan ditutup plastik ini, tapi cawan gitu ada anggurnya. Itu saya gemetar dan air mata itu keluar bagaikan pancuran, saudaraku. Karena kasih mula-mula, saudara. Tapi ketika mempelai itu diambil, masih melayani, masih bergiat, masih semangat, tapi itunya sudah enggak ada. Yang tadi saya bilang nyetrum di hati itu sudah enggak ada. Makanya kemarin saya lihat Glory dan Dolphy yang mereka menikah itu, nah ini namanya masa mempelai begitu ya. Masa di mana kedua mempelai itu baru kasih mula-mula itu seperti ini. Tapi ketika suasana itu tidak ada lagi, itu waktunya kita berpuasa atau berkabung, saudaraku. Berkabung, benar-benar kita ini serius. Tuhan, aku ingin kembali dengan kasih mula-mula yang pernah ada di hatiku dulu. Haleluya. Ya. Kemudian ketika nyanyian pujian terasa hambar. Ya lagunya baru-baru, lagunya bagus-bagus. Tapi kok enggak sukacita ya pada waktu menyanyikan pujian tersebut. Ya ini 3 poin saja, saudara bisa tambahkan semua yang esensi yang di dalam, bukan yang menjadi tanggung jawab. Kalau tanggung jawabnya masih oke, nilai-nilainya masih oke, tidak jatuh dosa dan tidak tinggal dalam dosa, tetap menjaga hidup. Tetapi apakah kasih mula-mula itu sudah memudar, sudah hilang? Paham saudaraku? Itulah waktu kita berpuasa, kata Tuhan Yesus. Next. Nah, sekarang kita akan masuk pentingnya puasa dan tujuan puasa yang berikutnya. Jadi tujuan puasa yang pertama adalah mengembalikan kasih mula-mula, ya. Yang kedua, ada kata disusut. Tuhan kasih ilustrasi. Matius 9 ayat 16. Kita baca sama-sama saudaraku ya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun, ayo sama-sama 1, 2, 3. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik batu itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Jadi gini, ini kain zaman Tuhan Yesus, saudaraku ya. Jadi zaman Tuhan Yesus itu kain itu kalau sudah dipakai, dicuci itu sudah susut. Sudah susut, ini kain tua yang sudah dipakai. Robek kain tersebut, saudaraku. Robek, lubang kan, harus ditambal. Lah penambalnya itu kain baru yang belum disusut, belum dicuci. Nah ketika kain baru itu ditambalkan, kemudian dijahit. Nah pada waktu dicuci bareng-bareng ya kan, yang baru itu nyusut, sudah dijahit tapi nyusut. Akibatnya robeknya malah semakin lebar. Gitu ya, yang digambarkan oleh Tuhan dalam ilustrasi kain penambal. Saudara, ini sebetulnya berbicara tentang apa? Kembali. Ya, iya. Berpuasa itu syarat
untuk kita ini jadi penambal lubang. Nah, kalau di dalam pelajaran firman Tuhan, ya, doa syafaat itu artinya kita menutup lubang, saudaraku. Ngerti ya? Doa syafaat itu adalah dikatakan di dalam ini membangun tembok, itu istilah ya, membangun tembok yang berlubang dan pasang badan menutup celah. Jadi para pendoa syafaat yang berdoa menghadap Tuhan itu menjadi penambal itu tadi, saudaraku. Jadi kain lama itu gereja, pekerjaan Tuhan yang sudah lama. Kok ada lubang, harus ditempel. Yang nempel adalah doa-doa syafaat kita. Nah, kita menjadi pendoa syafaat, kita mau nempel, mau nutup lubang tersebut, memperbaikinya begitu. Tapi ternyata dibutuhkan penyusutan. Saya kemarin lihat Pak Freddy. Pak Freddy ini pulang dari Thailand perlu disusut ini ya Pak Freddy ini. Tadi saya ketemu Om Han ini, perutnya dengan saya bersaing, saudaraku. Perlu disusut ini. Ya, itu harafiah, itu jasmani. Tetapi sebetulnya makna rohaninya jauh lebih dahsyat. Ketika kita rela disusut dengan kita berpuasa, bukan tubuh ya. Ada orang yang puasa tapi ya tetap gede, enggak apa-apa saudaraku ya. Tapi puasa itu sebetulnya juga punya makna, punya manfaat yang jasmaniah loh saudara. Itu racun-racun itu bisa terbuang saudara. Ya, jadi ada detoksifikasi ketika kita berpuasa. Nah itu juga bagus saudaraku. Sebab banyakan penyakit zaman sekarang itu adalah eat too much. Makan terlalu banyak dan terlalu ya kurang sehat makanannya. Makanya sekarang bisnis makanan sehat itu laris saudaraku. Nah, enggak usah pakai makanan sehat yang mahal-mahal. Puasa nanti saudara jadi sehat. Yang sakit-sakit, darah tinggi, dan sering gangguan macam-macam, ayo kita puasa. Nanti akan ada kesehatan yang meningkat, saudaraku. Amin. Nah, disusut itu artinya kita menjadi pensyafaat yang layak untuk bisa menambal setiap lubang. Kalau saudara melihat dalam pelayanan gereja Kahal, ada yang perlu ditambal, ada perlu yang ditutup, kekurangan-kekurangan yang perlu ditutup oleh pelayanan pendoa syafaat. Doa-doa syafaat saudara akan menutup kekurangan itu, tetapi ada syaratnya. Anda harus disusut. Tuhan Yesus berbicara tentang puasa. Dan salah satu tujuan puasa adalah menyusut atau membuat kita ini menjadi pendoa syafaat yang tepat untuk menutup lubang dalam karya Tuhan di bumi ini. Nah, saudaraku, coba sekarang kita lihat berikutnya. Ini ada ayatnya, saudara. Yehezkiel, maaf. Ini kok saya malah kehilangan arah. Ya saya lihat sini aja ya. Yehezkiel 22 ayat 30. Ini terjemahan Indonesia. Kita baca ya sama-sama ya.
2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Nah, sekarang versi NIV, saudara. Dalam versi NIV dikatakan, I look for someone among them who built up the wall, membangun dinding tembok, and stand before me in the gap. Jadi membangun dinding itu untuk menutup yang lubang itu, atau dikatakan stand in the gap. Ya, stand before me in the gap on behalf of the land. Mewakili akan tanah atau negeri yang didoakan itu. So I would not have to destroy it, sehingga aku tidak memusnahkannya. Jadi Tuhan itu suci, kudus, kalau ada yang gak benar dia harus menghukum, begitu ya. Tetapi ada pelayanan syafaat. Nah, Yesus Kristus itu Tuhan juru syafaat kita. Dia menghadap Bapa mewakili kita yang seharusnya dihukum. Itu Tuhan Yesus, dia juru syafaat kita. Kita harus punya hati seperti itu. Ketika ada yang gak beres, maka kita menghadap Tuhan, menghadap Bapa dan berseru, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Nah, itu bisa gereja, bisa pelayanan, bisa keluarga, bisa orang-orang tertentu yang Anda wakili dalam doa syafaat. Tetapi ketika Anda mau menambal lubang itu, Anda harus disusut. Artinya ada kerohanian yang harus dibuat cocok gitu ya, bisa betul-betul ditempelkan ke tempat yang Anda tutup tersebut. Ke lubang yang, robekan yang Anda akan tambal tersebut. Paham ya? Nah, nanti prakteknya saudara kalau sudah masuk puasa, doa, puasa. Pertama, kasih mula-mula dipulihkan. Kedua, fungsi pelayanan syafaat kita akan tepat. Ya. Dan yang ketiga, yaitu kirbat baru. Lanjut. Kirbat baru, saudaraku. Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit atau kirbat yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Artinya, baca sama-sama yang warna kuning. 1, 2, 3. Berpuasa adalah syarat untuk menyiapkan kirbat baru bagi pencurahan anggur baru. Ini akhir zaman, saudaraku, kita butuh anggur baru. Anggur baru itu bisa tadi ya, kasih yang baru, kasih mula-mula yang baru, tapi juga bisa kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Anggur baru tercurah ya. Jadi minyak baru atau anggur baru saudaraku ya, itu benar-benar akan dilimpahkan kasih yang baru, tetapi juga kuasa Tuhan yang baru, kuasa Roh Kudus melawat akan jemaatnya. Caranya, puasa saudaraku, itu menyiapkan kirbat yang baru. Jadi ketika lawatan Tuhan datang, kita siap, tidak koyak. Saya kadang-kadang sedih ya kalau melihat ada orang dipakai Tuhan. Diurapi Roh Kudus, hamba Tuhan ini dipakai mujizat-mujizat, tapi enggak berapa lama tiba-tiba dia jatuh. Itu banyak saudaraku dalam sejarah gereja banyak.
hebat sekali, luar biasa sekali. Ternyata nggak tahan. Itu sama dengan kirbat lama. Dia nggak mau memperbarui diri. Hatinya tidak diperbarui, pikirannya nggak diperbarui, rohnya tidak disiapkan untuk menerima lawatan urapan baru, anggur baru. Kadang-kadang Tuhan itu mau ngasih juga ngelihat, lah kamu belum siap, kamu aku lawat nanti malah hancur. Saudaraku, ketika lawatan Roh Kudus datang itu, saya pernah tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini kan pengen Tuhan ngelihat kuasa-Mu. Jadi kalau ada orang sakit didoakan tuh ya sembuh gitu loh. Jangan malah mati. Nanti malah jadi pendeta pencabut nyawa. Ya, mosok ada orang sakit minta didoakan Pak. Biar apa? Biar sembuh. Doakan malah sesuk bablas, saudaraku. Nah ini kan repot ya saudara. Nah kita rindu kuasa Tuhan dinyatakan. Doakan sembuh. Saya doa, saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa kok enggak datang? Jawaban Tuhan sederhana. Lah kamu enggak siap. Enggak siap gimana Tuhan? Siap ini, siap. Pengen iya, kalau pengen iya. Tapi siap enggak? Karena apa? Kalau sampai kuasa itu diberikan, apakah kamu enggak akan sombong? Apakah kamu enggak akan besar kepala? Kamu akan dicari orang, kamu akan dipuja-puja orang, kamu akan dikejar-kejar orang. Apa kamu siap? Lah saudaraku, ini yang perlu disusut dan diperbarui menjadi kirbat yang baru. Seberapa jauh kita siap? Demikian sebagai gereja Tuhan. Kalau gereja siap, betul-betul siap, caranya adalah doa dan puasa. Puasa betul-betul disusut supaya kita bisa menjadi penjuru syafaat yang tepat. Disusut, bukan disusut saudaraku, diperbarui, disiapkan supaya ketika anggur baru itu datang, kita siap tidak hancur saudaraku. Kadang-kadang kan ada lawatan malah hancur-hancuran saudaraku, malah bertengkar satu sama lain. Ini maksud Tuhan dengan puasa. Tapi yang pertama yang harus kita kejar, kasih mula-mula ya. Haleluya. Mari yang nyanyi bisa tampil.